LCMA. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati seluruh wali santri yang hadir saat ini, dan juga serta muallim dan muallimah yang hadir juga di sini, dan juga anak-anakku yang kami cintai. Kami ucapkan, apalagi anak-anak yang baru datang, adalah ahlan wa sahlan. Selamat datang di tempat kami yang sederhana ini. Oleh karena itu di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Tentunya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya kesyukuran, berkumpul di sini untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah juga memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai muallim, guru kita semuanya, supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pondok Pesantren Al-Farahidi dilatar belakangi keinginan kami untuk mengabdikan diri kepada umat, mulai dari pelaksanaannya serta pesertanya pun tidak hanya keluarga sendiri, tetapi justru orang-orang yang di luar daripada kami anggap keluarga dan menyatu di sini semuanya. Oleh karena itu kami harapkan kita semuanya menjadi pendukungnya dan juga sebagai pemerhati juga untuk tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, yakni saling menasihati. Kami dan juga saya juga menasihati anak-anak serta orang tua, kita saling menasihati untuk supaya mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga kesabaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak itu pula tentunya Pondok Pesantren Al-Farahidi juga mulai berdiri di tahun 2021. Kemudian saat itu kita memiliki perencanaan ingin memberikan pelayanan dan juga melakukan khidmah khususnya lagi kepada santri putri. Kemudian setelah lama ini berjalan, permintaan terhadap santri putra itu pun juga muncul. Akhirnya kami pun membukanya dengan berusaha menjaga di antara mereka tetap supaya muamalah antara manusia laki-laki dengan perempuan ini, yang mana saya yakin memiliki ketertarikan satu dengan yang lainnya, tapi kita usahakan, dan faktanya memang kita selalu bertemu dengan laki-laki perempuan untuk supaya menjaga batas-batas yang ada. Kemudian setelah itu barulah kita mulailah pondok pesantren ini berdiri dari tahun 2021, kemudian saat ini sudah 2026, walhasil sudah berjalan selama 6 tahun, sudah mengeluarkan tentunya menamatkan beberapa alumni yang ada, dan alhamdulillah alumni-alumni yang ada di kami ini semua, alhamdulillah mereka memiliki kapabilitas yang cukup melejit menurut kami sendiri, karena ketika mereka itu di sini awal-awal mereka sangat berat. Kemudian ketika mereka melanjutkan di tempat yang lain, ternyata mereka itu lebih menonjol daripada teman-temannya yang lainnya. Dan juga perlunya saya sampaikan di sini adalah visi kami juga. Pondok pesantren terkhusus lagi ada MTS, ada MA juga di sini, yakni mendidik
mencerdaskan bangsa dengan menitik beratkan pada keseimbangan akidah dan akhlak mulia sehingga mampu menyatukan umat dan bangsa Indonesia berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dalam membela keutuhan NKRI. Inilah visi kami. Kenapa kami mengungkapkan visi ini adalah mengharapkan anak-anak ini memiliki akhlak dan juga akidah yang baik. Ini harus setara, karena kita mendapatkan beberapa fenomena di masyarakat, mereka akidahnya baik, Masya Allah, tetapi akhlaknya tidak. Mulutnya terlalu pedas untuk menyinggung satu dengan yang lainnya. Maka kita harapkan anak-anak ini memiliki akidah yang baik, juga akhlak yang baik, sebagaimana Rasulullah SAW menyeimbangkan antara akhlak dan juga akidah. Serta karena kita juga berwarga negara Indonesia, tentunya kita memiliki, yakni supaya menyatukan NKRI yang ada ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kita pun juga mendapatkan bahwasanya di antara kita semuanya ini banyaknya ormas di masyarakat. Makanya pondok pesantren ini tidak fokus kepada satu ormas, tetapi lebih fokus kepada agama Islam. Agama Islam ini jauh lebih penting daripada ormas. Makanya kita harapkan anak-anak nanti ketika sudah pulang, liungdiru qaumahum, supaya memperingatkan kaumnya. Ada yang masuk NU, ada yang masuk Muhammadiyah, ada yang masuk Persis, ada yang masuk Wahdah, atau dan ormas yang lainnya. Kita harapkan mereka ini berperan aktif untuk mengingatkan di antara kaum-kaum yang ada ini, supaya mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga kami pun akan memberikan kefokusan kepada kemaslahatan lebih utama, kemudian baru ke kebutuhan, baru terakhir adalah keinginan. Makanya kita juga mendidik anak-anak ini nanti, mana yang maslahat ini harus diutamakan, kebutuhan juga diutamakan, sedangkan keinginan ini harus diredam ketika keinginan ini tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ataupun dunia pendidikan. Pesan selanjutnya adalah jangan terkena FOMO, artinya ikut-ikutan. Kalau lagi ngetren apa, ikut-ikutan. Termasuk masuk pondok pesantren, saya ingatkan kembali, ini jangan sampai karena ikut-ikutan, semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemarin mungkin sedikit ada ikut-ikutan, sekarang harus dirubah niatnya, yakni ikhlaskan diri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita harus memiliki kemandirian di dalam menentukan apa yang kita jalani. Maka dari itu pula Yayasan Al-Khalil Al-Farahidi membuka pendidikan mulai dari PAUD, MI, MTS, MA. Nah, kita harapkan mereka ini nantinya mendapatkan pendidikan yang terus berkesinambungan, dan juga fokus kami salah satunya adalah melejitkan dari anak-anak ini potensi yang ada pada diri mereka. Makanya kalau kita akan melihat pondok pesantren, ada banyak bentuk. Ada pondok tahfidz saja, dia pondoknya hanya tahfidz dari pagi sampai ketemu malam, tahfidz saja. Kemudian anak-anaknya dititipkan di sekolah yang lain, tidak pernah belajar atau suruh belajar sendiri atau sekedarnya saja belajar. Akhirnya mereka tidak maksimal di sisi yang lain, tapi maksimal di sisi tahfidznya. Itu bagi yang berbakat tahfidz. Tapi fakta di lapangan tidak semua anak kita itu berbakat di tahfidz. Makanya ada juga pondok pesantren yang isinya ngaji kitab kuning saja, kemudian dia pun pendidikan formalnya di tempat yang lainnya. Kemudian ada juga pondok pesantren yang kita kenal sekarang itu pondok pesantren modern yang namanya Dirosah Islamiyah, ya, yang mana mereka biasanya izinnya adalah muadalah, ya, formalnya adalah muadalah. Dan ini biasanya lebih fokus kepada pendidikan karakter setiap harinya untuk pembentukan mental, dan juga Dirosah Islamiyah yang ada di dalamnya. Kemudian ada juga pondok yang rasanya seperti SMA, yang namanya biasanya boarding school, ya, pondok, dia pondok juga tetapi sekolah SMA. Kemudian
ada juga pondok pesantren plus formal madrasah. Inilah yang kita laksanakan di sini. Yakni pondok pesantren juga ada formalnya madrasah, yakni madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah. Tapi di dalam pondok pesantren di sini tentunya kita berusaha tidak seperti pondok pesantren yang lainnya, yang mana mereka hanya pondok pesantren, kemudian biasanya sebagaimana beberapa di Konda di sini atau di tempat lain, mereka itu masuk kelas itu dari mulai pagi, kemudian sampai siang mereka masuk kelas, kemudian setelah siang mereka barulah ke pelajaran pesantren. Tapi kita di sini tidak seperti itu. Kita mengintegrasikan semua mata pelajaran ini di dalam kelas, kecuali tahfidz ini di luar kelas. Ya, maka dari itu pula kami mengharapkan dari ini semuanya anak-anak memiliki dan juga mengembangkan potensinya, yang mana ketika masa-masa dulu di usia SD mereka belum dilejitkan. Fenomena ini terjadi kenapa? Pertama, fenomena munculnya AI. Yang kedua, fenomena kurikulum yang dicanangkan pemerintah yang lebih mengedepankan anak untuk memahami literasi tanpa mengembangkan potensi yang awalnya seharusnya mereka miliki, yang mungkin kita rasakan zaman dahulu juga. Yakni ketika kita masuk sekolah zaman dahulu, ya belajar, pas mau ujian baru belajar, ya kan? Belajar seriusnya mau ujian. Sedangkan di hari-hari yang lainnya tidak rajin belajar, tetapi hanya cukup memahami. Maka di sini pun anak-anak akan setiap hari ini akan belajar semaksimal mungkin. Makanya kita akan merasakan di antara fenomena yang ada di antara mereka ada sedikit merasa ada rasa yang berbeda di sini, atau kesannya adalah kaget di awal-awal. Karena saya pernah merasakan juga ketika zaman dahulu saya di SMP negeri kemudian masuk pondok pesantren, otomatis saya kaget juga di awal-awal. Setelah lama terbiasa, alhamdulillah, akhirnya saya pun dan juga beberapa santri-santri di sini pun semuanya bisa merasakan perkembangan yang cukup pesat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita memondokkan anak kita menjadi seorang santri, ada beberapa pesan yang mana disampaikan oleh guru saya, yakni Kiai Hasan Abdullah Sahal. Beliau mengatakan istilahnya titip, ya, jadi melakukan titip. Titip yang pertama itu TITIP, ya. Titip yang pertama adalah tega. Kenapa dikatakan tega? Orang tua harus tega tentunya meninggalkan anaknya di pondok pesantren, karena biasanya mereka itu di rumah, dan biasanya bahkan para ibu ini ada sindrom tidak tega, karena saya yakin orang tua itu kasih sayangnya terhadap anaknya ini jauh lebih banyak daripada anak kepada orang tuanya. Maka lakukan rasa tega ini karena Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan pada diri Anda bahwa di pondok pesantren ini putra-putri Anda ini tidak dibuang, akan tetapi mereka itu dididik, bukan di penjara. Kalau di penjara saya pagarin keliling ini semuanya, tapi enggak di penjara ini, tetapi mereka itu dididik dan dibina. Maka harus tega. Maka yakinlah kepada anak-anak bahwasanya mereka ini akan menjadi anak yang baik insya Allah. Kemudian kondisi anak yang kita tinggalkan ini tidak separah sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anaknya ketika ditinggalkan di tanah yang tandus, yang mana tidak ada pohon di sana, tidak ada MCK ataupun kantin juga nggak ada. Bahkan dikunjungi orang tuanya pun sudah bertahun-tahun baru dikunjungi. Maka inilah perlunya kita memiliki kesabaran. Kalau dalam kisah tersebut kita mendapatkan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, saya menitipkan kepadamu anak keturunanku di tempat yang mana tidak ada pepohonannya, yang begitu tandusnya. Artinya mulai saat ini yang kita lakukan, titipkan itu bukan hanya kepada pondok pesantren, tapi lebih utama titipkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penjaga buat kita semuanya.
Kemudian tidak itu pula, titip yang kedua adalah yakni keikhlasan. Ikhlas ini tahapan kedua dari ihsan sebenarnya. Kalau kita lihat makna ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Yang pertama, ihsan itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Nah, melihatnya itu pakai kata-kata ro'ayaro. Ro'ayaro itu bukan pakai mata, tetapi pakai penalaran, sehingga kita pun melihat Allah dengan ilmu. Nah, ilmu ini menjadikan seseorang beramal soleh. Amal soleh bukan hanya amal kebaikan, tetapi amalan yang didasarkan kesesuaian dengan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sinilah dilakukan metode penelitian yang ada untuk memastikan hal tersebut. Nah, yang kedua dari ihsan tersebut inilah ikhlas. Ikhlas itu karena ilmunya kurang, maka merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu pula kita juga perlu mengikhlaskan dan meridhokan anak kita supaya dididik dan juga diajar, karena ketika putra-putri kita itu diikhlaskan untuk dididik dan juga diajar, dilatih, ditempa, diurus, ditugaskan, disuruh hafalan, dibatasi waktu tidurnya dan sebagainya, ini tujuan utamanya adalah melatih mereka pada saat kondisi fisik mereka itu di puncak-puncak kesehatannya. Sedangkan ketika mungkin kita sudah mulai usia 35, 40 dan seterusnya, ini sudah berbeda tentunya. Maka dari itu pula, kalau merasa anak kita tidak senyaman di rumah, itu suatu hal yang wajar, karena di sini tempat untuk mendidik, bukan sebagaimana funduk. Funduk itu bahasa Arab, artinya hotel. Jadi rumah pondok pesantren bukanlah funduk. Pondok pesantren adalah tempat mendidik, bukan tempat penginapan. Nah, ini yang perlu kita pahami sehingga kita semuanya berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah tawakal. Titip yang ketiga adalah tawakal. Karena dengan menetapkan bertawakal kepada Allah dan menyerahkan kepada Allah, sesungguhnya ini amalan yang sangat luar biasa. Karena salah satu bagian seorang muslim ketika ia sudah bertawakal kepada Allah, maka ia pun akan mendapatkan bagian, yakni masuk surga tanpa hisab. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Karena ia kepada Rabbnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah, karena pondok pesantren bukanlah tempat sulap, tetapi tempat memproses pendidikan santri-santrinya. Maka kita pun perlu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita semuanya untuk kebaikan anak-anak kita semuanya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang tua pada anaknya ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah supaya anak kita ini rajin belajar, rajin berdoa, rajin beribadah, dan rajin menuntut ilmu serta mencari kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikan pesan kepada mereka untuk bersungguh-sungguh. Jangan berikan ucapan-ucapan yang menghancurkan potensi mereka. Salah satu ucapannya apa? Gak apa-apa nak, hafalannya sedikit, nilainya sedikit, yang penting kamu mondok. Jangan begitu. Karena apa? Ucapan itu bolehlah sebagai tasliyah, hiburan di awal, tetapi setelah masuk harus diberikan semangat potensi mereka ini untuk dipacu. Karena ketika kita tidak memberikan memacu potensi mereka, akhirnya mereka pun juga membatasi diri mereka. Mereka tidak semangat. Makanya kalau kalian, anak-anakku, ketika kalian mendapatkan pesan dari orang tuamu tentang pesan, gak apa-apa nak, hafalannya sedikit, gak apa-apa nak, nilainya gak banyak, gak apa-apa, kemudian ya itu jangan terlalu didengarkan, tetapi justru jadikan ini penyemangat bahwasanya harapan utamanya orang tuamu sebenarnya adalah kebahagiaanmu. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah
ketika engkau melejitkan segala potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun harus memperbanyak itu. Karena perlu kita ingat bahwasanya kadang-kadang ucapan itu bagian dari doa. Makanya kita berusaha mengubah ucapan-ucapan positif, memberikan semangat, memberikan kesabaran kepada anak-anak yang kita didik saat ini. Makanya kita kan nanti masa-masa ini akan mendapatkan anak-anak terkadang masa-masa malal, bosennya itu muncul. Kalau mau jujur, orang tua ini, orang tua yang sudah bekerja, saya yakin di antara kita semuanya dengan pekerjaan kita yang kita lakukan bosan apa tidak, pasti ada titik tertentu merasakan bosan. Tapi inilah kehidupan. Kita harus memahami supaya kita bersabar karena Allah Subhanahu wa taala, maka kebosanan pun akan hilang. Kemudian titik yang keempat adalah ikhtiar. Untuk poin ini yang utama adalah tentunya karena kita berikhtiar kepada Allah, dana kita harus siapkan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya memiliki pengalaman, boleh juga anak-anak mau nanyakan kepada kakek, silahkan. Orang tua saya kebetulan ada di sini, ataupun bapak ibu semuanya yang penasaran. Ketika ikhtiar ini karena Allah Subhanahu wa taala, ketika saya masuk pondok pesantren, dananya tidak ada. Ketika sudah masuk pondok pesantren, Allah memudahkan jalan-jalannya, sehingga ketika zaman dahulu itu tidak bisa menabung sekian bulan untuk setiap bulannya, alhamdulillah Allah memudahkan hal tersebut. Karena orang tua saya dulu itu pedagang bakso kaki lima di pinggir jalan, di kampung, bukan di daerah perkotaan yang ramai. Nah, omsetnya pastinya nggak terlalu banyak, tetapi ketika ikhtiar ini diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah membukakan rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Walhasil apa? Ketika saya selesai dari pondok pesantren, kemudian kuliah, ya yang biasanya rezekinya lewat lancar, ternyata ya berkurang juga karena langsung. Berbeda lagi dengan sebelumnya. Makanya perlunya kita berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua pondok pesantren ini merupakan lembaga amal. Karena saya pernah didatangi teman saya, sama-sama pondok pesantren membuka pondoknya di area Makassar sana, datang ke sini, beliau bercerita kepada saya tentang pondok pesantrennya. Ternyata apa yang dilakukan? Wah, Masya Allah, mereka membiayai guru dan juga santrinya. Artinya santrinya gratis, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi fenomena itu terjadi, akhirnya pondok pesantrennya ya berkembangnya kurang. Kemudian harusnya anak-anak belajar maksimal, ya waktunya bangun ya mereka yang ngaduk semen. Nah inilah yang ada. Tapi di pondok pesantren ini kita harapkan anak-anak kita adalah sebagai mungdiru kaum. Mereka mengingatkan kaum yang nantinya mereka pulang, sehingga untuk kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat bahwasanya Imam Syafi'i sendiri berpesan mengenai syarat menuntut ilmu, salah satunya adalah bidirhamin, dengan dana, maka insya Allah semua yang dibayarkan bapak ibu 100% akan kembali ke anak-anak. Dan alhamdulillah tanah yang ada di sini ini adalah statusnya wakaf. Walhasil banyaknya masyarakat yang ikut membangun serta di sini, maka saya perlu berpesan kepada anak-anak santriku yang hadir di sini adalah tolong dijaga aset-aset yang ada, jangan mudah dirusakkan, karena ini adalah amanah wakaf dari para muwakif. Ya, maka dari itu pula kita perlu menjaganya semuanya dengan semaksimalnya, kecuali memang umurnya sudah usang, memang waktunya rusak, itu hal yang wajar. Titip yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah percaya. Karena dengan percaya bahwasanya anak-anak dari ibu bapak yang kami bina ini, maka kita pun akan bersungguh-sungguh dalam membinanya. Semua yang mereka dapatkan di pondok pesantren adalah bentuk pembinaan. Jadi kalau melihat anak-anak ini diperlakukan bagaimanapun, yang perlu kita lakukan adalah percaya dahulu, barulah minta penjelasan.
Jangan sampai was-was syaitan membubuhi otak kita, bahkan ke nafsu kita, sehingga suudzon itu penuh tanpa melakukan sebuah klarifikasi. Artinya apa? Kita semuanya terbuka menerima segala kritikan dan juga saran-saran dari orang tua. Kita semuanya terbuka apabila ada kekurangan kami pun perlu diingatkan karena kami adalah manusia biasa. Maka pesan pertama yang tadi saya sampaikan adalah tetaplah kita dalam kondisi tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dengan fokusnya adalah kemaslahatan, kebutuhan barulah keinginan. Jangan dibalik keinginan kemudian kebutuhan baru kemaslahatan. Ini terbalik, jangan sampai seperti itu, karena hal tersebut tentunya kadang-kadang mendolimi yang lain. Maka dari itu pula ketika kita sudah melakukan titip maka kita tega dan sebagainya. Kami harapkan untuk santri baru khususnya untuk melatih mereka supaya mereka itu lebih betah di dalam pondok pesantren adalah harus melakukan tega tersebut dengan cara jangan sering-sering mereka kunjungi untuk awal. Karena apa? Biarkan mereka itu menyesuaikan dirinya, biarkan mereka berjuang untuk biar mereka terbiasa jauh dari orang tuanya, karena tidak ada nasi yang matang ketika kita sering menengoknya. Makanya nasi pun harus dibiarkan lama biar supaya matang. Demikian anak kita juga jangan sering-sering menengoknya biar mereka matang dahulu. Ketika sudah matang silahkan. Makanya kita awal-awal kita batasi. Bahkan kita batasi 1 bulan sekali penjengukan. Ini tujuan utamanya seperti itu sebenarnya. Karena diantara yang lainnya itu banyaknya penjengukan, ternyata informasi yang dari luar itu masuk mempengaruhinya. Dan faktanya adalah ketika anak-anak liburan kemarin pasti ada efek positif dan negatif. Pastinya disitulah ujian yang harus dipersiapkan bagi orang tua, apalagi ketika nantinya mereka pada saat liburan ataupun ketika mereka pun berjumpa dengan kita semuanya. Maka yang kita lakukan adalah memperkuat persepsi, memperkuat mental mereka, melejitkan potensi mereka supaya mereka tetap bersemangat dan juga bersabar dalam kondisi apapun, sebagaimana orang tua pun tetap bersabar dalam membiayai mereka dan juga berjauhan dengan mereka semuanya. Dari ini semualah kami mengharapkan semoga Allah memberikan rahmat kepada kita, memberikan segala usaha yang kita berikan ini dengan pahala yang berlipat-lipat di sisinya. Maka dari pula saya cukupkan pesan dari saya, insya Allah akan dilanjutkan dengan yang lainnya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.